anak komunikasi itu harus adaptif dengan perkembangan yang ada. Kedepannya itu sosial media dengan semua yang ada di dalamnya, terutama data-data yang ada di situ, itu menjadi ladang apa istilahnya ya, tambang yang baru. Kami coba untuk menerawang 4-5 tahun ke depan, ya sektor industri, apapun industri, kreatif, ataupun dia nanti bergerak dalam sektor pemerintahan atau BUMN, semua orang butuh lulusan komunikasi. Kita semua tahu bahwa manusia itu tidak mungkin tergantikan oleh AI ya. Yang berbeda adalah ketika kita mampu menggunakan AI sebagai tools dengan sangat optimal, kita nggak akan tergantikan. Halo Binusian, kembali dengan saya Rifa di Binus Insight Talk, More Than Lessons, More Than Lectures. Oke, di sesi kali ini kita kedatangan salah satu dosen dari program studi Digital Communications dan juga beliau adalah ketua program studi di Digital Communication Binus Malang. Ini dia Pak Erik atau Pak Frederick Masri Gaza. Halo Binusian. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam Pak Erik. Yes. Gimana sehat, kabarnya sih? Puji Tuhan sehat, Kak Rifa. Gimana kabarnya? Baik-baik di tengah gempuran ini ya. Iya benar, persiapan banget, akreditasi dan sebagainya. Yes. Oke, by the way, akreditasi program studi Digital Communication sekarang akreditasinya apa sih Pak? Iya, untuk saat ini kita masih baik sekali, tetapi per Mei kemarin kita udah submit untuk Lamspak dan harapannya itu nanti di tahun ini sebagai bentuk persembahan untuk ulang tahun Binus Malang ke-10 tahun dan Binus University ke-45, kita berharap nanti hasilnya bisa unggul. Oke, semoga ya. Yes. Kita doakan sama-sama semoga proses perjalanan lancar dan semoga hasil yang didapatkan juga memuaskan. Ya, amin. Gitu. Amin. Oke, kalau tadi saya mengenalkan ke teman-teman Binusian semuanya, hari ini Pak Erik adalah salah satu dosen dari Prodi Digital Communication dan juga menjabat sebagai ketua program studi Digital Communications. Sebenarnya nama menarik nih Pak Erik, Digital Communications. Kalau mungkin di program studi yang lain atau mungkin di kampus lain, kita lebih mengenal dengan ilmu komunikasi, benar ya Pak? Betul. Ya. Kenapa di Binus Malang ini namanya Digital Communication? Oke, baik. Sebenarnya gini, kalau ngomong Digital Communication, karena kita berpikirnya bahwa ilmu komunikasi itu berkembang gitu ya. Kalau yang 10-15 tahun yang lalu, mungkin kita masih mikirnya komunikasi itu konvensional ya. Dan lulusan komunikasi itu pasti ujungnya adalah bekerja di industri media. Tapi kalau sekarang dan mungkin 5-10 tahun ke depan perubahan landscape komunikasi itu udah berubah banget. Dan fokusnya memang lebih kepada hal-hal yang sifatnya digital dan kita akan lebih banyak berbicara tentang sosial media, kemudian bagaimana menganalisis apapun yang ada di sosial media. Jadi kita lakukan perubahan yang cukup, kalau saya bilang cukup radikal karena memang kita berusaha untuk tetap adaptif dengan perkembangan teknologi, Kak Rifa. Jadi seperti itu sih dasarnya. Kalau dulu memang arahnya adalah broadcasting, jurnalistik, advertising, dan sebagainya. Tapi kami melihat ke depannya itu sosial media yang memegang peranan penting gitu ya. Dan alangkah baiknya nanti anak-anak dipersiapkan justru untuk menguasai sosial media. Itulah kenapa kita mencoba untuk melakukan rebranding begitu ya. Namanya kita ubah menjadi Digital Communication dan akan main per September 2026. Begitu, Kak Rifa. Jadi nanti untuk teman-teman yang gabung di Ganjil 26 ini, teman-teman udah langsung semuanya dikemas dengan Digital Communication seperti itu ya Pak Erik ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang di Digital Communications nanti di September, itu apa sih yang akan didapatkan oleh teman-teman Binusian yang gabung gitu ya? Kalau Digital Communication itu core-nya ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu adalah kemampuan strategisnya, dalam arti bahwa mereka harus tahu konten ini nanti diarahkan untuk siapa, dasarnya apa, lalu kemudian bagaimana kemudian kebijakan atau strateginya itu dikemas. Lalu yang kedua tentu tetap kreativitas, karena anak komunikasi pasti kreatif, dan mereka tahu gimana caranya bikin konten itu bukan hanya untuk viral ya, tapi ada kayak semacam value-nya apa, kemudian hal-hal yang positif yang mau disampaikan. Dan yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah kemampuan analytical. Makanya nanti Digital Communication kuat banget untuk bagaimana mahasiswa memahami data-data yang ada di sosial media ataupun yang ada di internet.
Nah, itu yang paling penting. Jadi nanti anak-anak beberapa mata kuliah yang berbeda mungkin dengan program studi komunikasi lainnya adalah misalnya mereka akan belajar tentang digital surveillance. Jadi kita harus aware tentang keamanan data kita di sosial media, cara membaca datanya seperti apa. Lalu yang berikutnya mereka tetap akan ada creative content production, tentu itu juga core kita. Dan saya rasa itu yang membedakan antara digital communication BINUS Malang dengan prodi komunikasi dari kampus lain. Seperti itu. Oke, menarik sekali kalau misalnya tadi Pak Erik sedikit mengulas tentang keamanan data. Yes. Ya, kita kan mungkin kalau misalnya kita kembali ke sosial media, semua orang bisa membuat konten. Betul. Atau semua orang bisa untuk show off di depan kamera atau ngomong apapun di depan kamera gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak sedikit Pak tentang keamanan data itu tersendiri atau mungkin nanti apa sih yang mahasiswa akan pelajari di mata kuliah ini? Oke. Jadi sebenarnya ini menarik nih, udah diangkat sama Kak Rifa terkait dengan konten kreator itu kan siapapun bisa menjadi konten kreator. Tapi nanti masuk digital communication, kami punya dua term yang berbeda sebenarnya. Yang pertama adalah konten kreator amatir. Simpelnya adalah mereka ini ketika kontennya viral, mereka tuh kaget ya Kak ya. Karena tidak expect akan terjadi seperti itu. Karena semuanya serba spontan, semuanya serba tidak terplanning dengan baik. Tetapi kalau yang belajar digital communication, mereka tuh kami sebut sebagai digital strategis. Artinya adalah viral tuh udah pasti. Tapi belum tentu konten yang viral itu punya value. Sehingga nanti ini yang membedakan antara mereka yang tidak belajar digital communication dengan mereka yang menjadi cuma konten kreator amatir. Nah, ketika nanti kita ngomong soal keamanan data, yang paling penting sekarang itu kan kita lihat di sosial media apapun bisa terjadi gitu ya. Dan semua orang itu bisa kayak dengan mudah mengakses data pribadi kita. Tidak salah di kitanya sebenarnya, tapi memang ketika kita istilahnya download kemudian kita coba untuk install sebuah aplikasi kan ada semacam verifikasi data pribadi ya. Dan itu yang menjadi penting sekarang, bagaimana nanti kemudian data-data pribadi ini kita tahu bagaimana cara kita untuk apakah digunakan untuk hal-hal yang positif atau tidak. Sehingga nanti ketika di digital communication mereka juga akan belajar tentang bagaimana cara kita untuk menjaga keamanan data ini, lalu kemudian mempertahankan jangan sampai data-data kita dipakai untuk hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya gitu ya. Sehingga nanti mereka akan belajar tentang digital ethics. Mereka juga kami akan lengkapi dengan literasi digital tentunya, dan mereka bisa dapat itu di semester-semester awal. Jadi itu yang akhirnya nanti membuat fondasi baru untuk mahasiswa digital communication. Kurang lebih seperti itu. Menarik banget ya. Jadi kayak sebenarnya dunia digital itu tidak semudah itu untuk kita bisa perform atau kita bisa show off di depan kamera. Ternyata kita harus ngerti etik dan juga ada value apa sih yang mau kita sampaikan gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi di awal Pak Erik itu menyebutkan bahwasanya di dunia komunikasi itu tidak luput dari advertising atau mungkin dari sisi untuk konten, misalnya membawa mungkin berita atau apa. Nah, itu masih diajarkan atau enggak di digital communication? Sebenarnya kalau anak komunikasi itu kan basicnya writing, kemudian speaking ya, sama yang terakhir research gitu. Dan kalau kita lihat apakah broadcasting tetap akan diajarkan, tetap. Karena kalau kita mulai dari rootnya komunikasi memang tidak lari jauh dari broadcasting, jurnalistik dan sebagainya. Tapi yang berbeda adalah packagingnya mungkin ya. Kami tidak lagi fokus mengarahkan anak-anak untuk membuat konten yang nantinya publish di media mainstream, tetapi lebih fokus kepada bagaimana caranya mereka membangun media sendiri. Makanya nanti kalau Kak Rifa lihat beberapa luaran project dari anak-anak, itu mereka menghasilkan podcast, mereka menghasilkan tayangan-tayangan yang bisa kita katakan sebagai soft news-nya gitu ya. Jadi tidak lagi fokus kepada hard news, tetapi kita kemas sebuah konten yang kreatif, punya nilai atau value-nya, dan yang paling penting ada message yang mau kita sampaikan. Gitu. Jadi tetap aja broadcasting, jurnalistik itu adalah basicnya juga gitu sih. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Jadi kalau misalnya mau gabung di digital communication, teman-teman masih belajar broadcasting, masih belajar untuk writing juga. Betul, dan juga basic tetap dapat. Cuma yang paling mungkin uniqueness dari BINUS Malang sendiri di digital communication adalah di digitalization social media dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ini dari sisi Pak Erik sebagai Kaprodi ya, apa sih harapan
sebelum kita masuk ke dunia Pak Erik sendiri, mungkin secara umum, secara Kaprodi, apa sih harapan Pak Erik untuk teman-teman yang nanti gabung di Digital Communication? Jadi sebelumnya saya coba untuk ini dulu ya Kak Rifa ya, bahwa mungkin selama ini banyak calon mahasiswa yang masih ragu gitu ya masuk di program studi komunikasi atau Digital Communication karena mikirnya lapangan pekerjaannya itu kedepannya akan digantikan oleh AI misalnya seperti itu. Tapi kita semua tahu bahwa manusia itu tidak mungkin tergantikan oleh AI ya. Yang berbeda adalah ketika kita mampu menggunakan AI sebagai tools dengan sangat optimal, kita nggak akan tergantikan. Begitupun dalam kajian atau disiplin ilmu komunikasi. Ketika anak-anak masuk digital communication, kami coba untuk menerawang 4-5 tahun ke depan, ya sektor industri, apapun industri, kreatif, ataupun dia nanti bergerak dalam sektor pemerintahan atau BUMN, semua orang butuh lulusan komunikasi. Karena kita istilahnya sangat-sangat fleksibel, bisa masuk kemana aja, dan kedepannya orang yang atau perusahaan besar itu tetap akan membutuhkan sosial media spesialis, kemudian mereka juga butuh yang namanya content creator, dan saya rasa tidak perlu ragu sih untuk masuk ke digital communication, dan saya berharap kedepannya mereka itu punya bekal yang kuat untuk bisa compete dengan yang lain, terutama ketika mereka mau bergerak dalam sektor industri apapun ya, kreatif, kemudian mereka mau bergerak dalam bidang government misalnya, itu mereka masih tetap sustain, mereka masih bisa relate dengan situasi dan perkembangan ke depan. Jadi mudah-mudahan seperti itu, dan tidak semua anak komunikasi itu akan bekerja di industri media gitu ya. Dan ini yang mungkin menjadi mitos selama ini bahwa nanti kalau masuk ilmu komunikasi akan kerjanya industri media. Mungkin salah satunya itu, tapi tidak utama gitu ya. Karena sektor pekerjaan di luar sana itu akan sangat banyak yang baru ya. Mungkin misalnya saat ini kita tidak pernah memprediksi akan ada orang yang kedepannya menjadi misalnya digital copywriter misalnya. Karena basicnya adalah mungkin hanya menulis di koran dan sebagainya. Tapi ke depan itu sangat-sangat penting. Digital storyteller misalnya, itu juga sangat-sangat penting. Jadi kita berharap dengan adanya perkembangan teknologi yang ada, kemudian membuka lapangan pekerjaan yang baru, kemudian bidang-bidang pekerjaan yang baru juga, anak-anak komunikasi itu mereka mampu untuk mempersiapkan diri, sehingga pada saat mereka ingin lulus, mereka sudah cocok dan tepat di industri tersebut. Gitu. Jadi jangan khawatir, lapangan pekerjaan itu masih banyak dan masih sangat butuh untuk teman-teman dari komunikasi atau spesifiknya dari digital communications. Betul Kak. Oke, jadi teman-teman itu ya, jangan ragu untuk gabung dan juga jangan khawatir walaupun dengan berkembangnya AI saat ini teman-teman masih lapangan pekerjaan itu masih menanti. Ya, jadi teman-teman belajar digital communications nggak salah. Gitu ya, apalagi sama Pak Erik Kaprodinya. Oke, kita masuk ke your personal identity Pak Erik. Kalau tadi kan membahas general tentang digital communications, tentang prodi. Nah di prodi atau di program studi sendiri di digital communications itu kan pasti ada beberapa dosen dan pasti dari beberapa bidang keilmuan yang berbeda, dari kampus yang berbeda, dari minat riset, penelitian, dan juga pengajaran. Mungkin bisa dikenalkan nih, kalau Pak Erik itu lebih lebih expert atau bidangnya di komunikasi apa sih Pak? Iya, kalau berangkat dari pengalaman mungkin kurang lebih hampir 10 tahun sebagai dosen, area riset saya tuh nggak pernah lari jauh dari yang namanya kajian media dan komunikasi, tapi kita ngomong medianya sosial media, lalu kemudian literasi media dan literasi digital, dan mungkin yang paling banyak kalau teman-teman lihat di profil saya gitu ya, terutama di Scholar, itu lebih banyak ke komunikasi politik gitu ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena kedepannya itu saya rasa tidak mungkin kita tidak terlibat dalam urusan politik, karena urusan politik bukan cuma urusan ngomong soal negara ya, tapi ya di kampus pun banyak politik gitu ya. Di kehidupan kita sama siapapun tetap ada politiknya. Tapi yang paling penting adalah mungkin kedepannya adalah mau fokus bagaimana caranya AI ini kita dapat memahami AI seperti orang-orang lain di luar sana memahami AI dengan baik, dalam kajian komunikasinya seperti apa. Karena banyak terjadi hari ini bahwa komunikasi itu sudah digantikan oleh AI perannya. Tapi padahal sebenarnya kalau kita berbicara komunikasi, dia tidak akan tergantikan oleh AI. Kenapa? Karena
basically kita komunikasi itu bukan cuma soal bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu ya, tapi ada feelingnya juga di dalamnya. Kemudian hal-hal tertentu yang sifatnya tidak mungkin bisa digantikan AI. Dan banyak riset yang akan diarahkan ke situ, terutama human AI collaboration misalnya, itu akan fokus ke situ. Dan saat ini memang proyeknya itu saya banyak kolaborasi dengan teman-teman dari computer science, karena kita lagi kembangkan sebuah prototype aplikasi, nanti mungkin bisa digunakan oleh siapapun. Tujuannya adalah untuk membuat sentiment analysis gitu ya. Jadi aplikasi ini kedepannya bisa membaca sentimen publik. Dan ini berangkat dari penelitian kami dari 2 tahun yang lalu. Dan hari ini juga kami tetap mengembangkan aplikasi ini. Tujuannya adalah agar kedepannya itu kita tahu apa yang sedang diomongkan oleh netizen itu sentimennya arahnya kemana. Dan kita bisa menemukan strategi yang tepat ketika ada sentimen seperti itu, apa yang harus kita lakukan. Jadi mungkin itu sih Kak Rifa. Oke. Kalau misalnya kita bahas, ada 2 hal yang menarik saya tadi Pak, tentang human AI collaborations dan juga dengan sentiment analysis gitu. Kalau misalnya di dunia komunikasi tuh Pak, apa sih yang, atau mungkin yang sekarang Pak Erik lakukan gitu, untuk menggabungkan antara komunikasi dengan human AI itu seperti apa sih? Mungkin bisa dicontohkan contoh konkretnya seperti apa sih Pak? Jadi kalau saya sendiri secara pribadi melihat AI itu sebagai tools ya Kak Rifa ya. Contoh yang paling simpel, misalnya ketika kita ingin bikin konten, sebelumnya kan susah banget ya kita nentukan istilahnya content planner-nya seperti apa, bikinnya itu berat dan sebagainya. Lalu kemudian nanti pada saat eksekusi, mempersiapkan storyboard dan sebagainya. Sama AI semuanya udah bisa dibuat gitu ya. Bahkan kita mau bikin konten sampai 1 tahun ke depan pun udah bisa. Dan semuanya itu oleh AI. Tergantung nanti prompt kita apa, kita kasihnya detail atau enggak, tujuannya apa gitu ya. Dan kalau dalam ilmu komunikasi sebenarnya yang paling penting nanti saya coba hubungkan dengan sentiment analysis. Kebetulan juga aplikasi yang ingin kami kembangkan ini juga menggunakan AI juga gitu ya. Jadi nanti kita bisa tahu komentar-komentar yang ada dalam sebuah konten, misalnya YouTube, itu arahnya itu lebih banyak ke positif, negatif, atau netral. Dan dalam hubungannya dengan AI juga sebenarnya sangat membantu anak komunikasi, Kak Rifa. Dosen-dosen komunikasi pun sangat-sangat terbantu. Karena kita bisa melakukan yang namanya, misalnya nih, yang paling simpel, gimana caranya untuk menemukan hal-hal penting dalam sebuah verbatim ya. Kita transkrip pertanyaan, kalau dulu kita manual banget gitu ya, kita highlight satu persatu, kaitkan dengan topik tertentu, tapi sekarang semuanya bisa pakai AI. Dan itu sangat membantu, terutama dalam hal riset. Nah, yang kedua terkait dengan sentimen analisis, ini sebenarnya berangkat dari iseng aja ya. 2024 itu kan Pilpres. Waktu itu pasangannya ada 3 pasang, Prabowo, kemudian Anies dan Ganjar. Nah, di debat ketiga di YouTube itu saya coba untuk gimana caranya kita tahu sentimen publik itu terhadap hasil debat ini gitu ya. Dan ketika kami coba develop aplikasi ini, kami masukin keywordnya itu ya. Lalu kemudian aplikasi itu membaca, ternyata sentimen positif yang paling banyak, urutan pertama adalah Prabowo, urutan kedua Anies, dan yang ketiga adalah Ganjar. Persis sama seperti hasil akhir Pilpres gitu ya. Jadi kami semakin yakin bahwa aplikasi ini terutama dalam membaca sentimen publik di ruang digital, itu mampu membuat kita lebih nyaman untuk memprediksi sebuah hal. Tidak hanya untuk hal politik saja ya. Tetapi banyak hal, misalnya buat teman-teman yang mungkin punya usaha ke depannya. Sebelum kita launching sebuah produk, kita bisa cek ombak gitu ya. Bikin konten misalnya terkait dengan produk briefnya, lalu kita lihat di kolom komentar kita lebih banyak sentimen apa. Kalau positif berarti lampu hijau untuk kita launching gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih banyak yang negatif, yang mending kita hold dulu gitu. Jadi harapannya adalah ini bisa dipakai oleh siapapun dari disiplin ilmu apapun. Triggernya memang Pilpres kemarin, tapi sebenarnya pemanfaatan bisa buat apapun, disiplin ilmu apapun. Gitu. Oke. Jadi bisa untuk bukan hanya teman-teman dari komunikasi berarti ya. Jadi nanti mungkin dari teman-teman di luar komunikasi juga bisa mengaplikasikan ini gitu ya. Nah, kalau misalnya dari sisi mungkin kepakaran Pak Erik yang tadi dikaitkan dengan politik Pak. Iya.
Jadi kalau misalnya teman-teman tahu Pak Erik juga sekarang lagi studi S3 juga ya Pak. Betul. Ya. Dan masih masih semangat-semangatnya untuk bikin disertasi tahun pertama iya, ya, betul. tahun pertama. Mungkin apakah komunikasi sama politik itu masih akan tetap beriringan maksudnya di tengah banyaknya sosial media dan juga AI sampai saat ini. Kira-kira kalau misalnya Pak Erik bisa menginformasikan atau bisa ngasih insight nih Pak, kontribusi yang mungkin bisa diberikan oleh teman-teman atau mungkin dari Pak Erik sendiri di AI dan juga di politik ini seperti apa sih Pak? Sebenarnya kalau bisa misalnya ditanyakan soal apakah komunikasi dan politik akan tetap kayak berjalan beriringan, pasti sih Kak Rifa, karena saya rasa kedua disiplin ilmu ini sama tuanya gitu ya. Dan sampai kapanpun itu kalau ada komunikasi pasti di dalamnya juga ada politik, pun sebaliknya. Kita nggak bisa mengelak yang namanya tentang politik gitu ya. Karena sampai kapanpun ketika masih ada negara gitu ya, dan ada penyelenggara negaranya pasti ada urusan politik di dalamnya. Nah, poinnya adalah ketika nanti kita belajar politik itu sebenarnya bukan cuma soal mengurus negara, tapi bagaimana caranya tujuannya adalah untuk mencapai suatu hal yang sifatnya positif dan dipakai untuk kesejahteraan umum. Esensi politik itu. Tapi selama ini mungkin mikirnya ya ngomong soal pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi sebenarnya enggak seperti itu. Dan ketika dikaitkan dengan perkembangan teknologi, terutama AI yang sangat masif, sangat penting kita lihat bahwa politik pun adaptif dengan itu ya. Karena misalnya kemarin aja waktu 2024 ya, kita lihat bagaimana kampanyenya salah satu pasangan, terutama Prabowo dan Gibran, mereka kuat sekali menggunakan AI di situ ya. Dan kedepannya kalau Bapak Ibu lihat, kita juga menjelang 2029 ya, pemilu lagi, itu udah mulai banyak orang yang bikin poster, spanduk dan sebagainya itu menggunakan AI juga. Jadi saya rasa komunikasi, politik dan juga hubungannya dengan AI itu masih sangat-sangat kuat sih. Dan orang komunikasi, orang yang belajar politik pun juga menggunakan AI sebagai tools mereka, mempermudah mereka. Jadi itu poinnya Kak Rifa. Jadi komunikasi politik dan AI itu masih akan sangat beriringan nanti ke depannya dan itu mungkin walaupun nggak diajarkan secara langsung, tapi teman-teman mungkin nanti bisa berdiskusi sama Pak Erik karena sepertinya kalau politik komunikasi tidak masuk ke dalam mata kuliah seperti itu. Tapi teman-teman kalau misalnya tertarik gitu ya, nanti bisa diskusi sama Pak Erik. Hal lain yang mungkin saya tertarik sama disiplin ilmunya Pak Erik itu sebenarnya tadi dengan kaitan dengan sosial media. Oke. Ya, jadi kalau tadi kita singkirkan sejenak tentang mungkin S1 S2-nya Pak Erik di politik, sekarang Pak Erik itu juga sedang share knowledge terkait dengan komunikasi dan sebagainya itu lewat your individual platform dengan TikTok kalau nggak salah ya Pak Erik. Apa sih yang kenapa Pak Erik itu memilih di tengah kesibukan dosen dan Kaprodi, tapi Pak Erik apa sih yang ingin disampaikan lewat sosial media Pak Erik? Jadi saya lihat ke depannya itu kan apa ya, Gen Z itu Kak Rifa, mereka adalah makhluk yang sangat-sangat visual gitu ya. Walaupun kita juga visual, tapi kita masih kayak dibekali kemampuan untuk membaca gitu ya. Literasinya masih kuat gitu, karena memang dipaksa dari kecil. Tapi anak-anak sekarang itu kayaknya ketika kita memaksa mereka untuk membaca literatur, buku atau jurnal, agak susah gitu ya. Dan saya berpikir bahwa kenapa tidak kita bikin konten yang sifatnya bentuknya audiovisual yang menarik sehingga anak-anak ini lebih paham apa yang mungkin diajarkan di kelas. Nah itu sebenarnya triggernya. Jadi saya ingin lewat 1 menit atau mungkin lebih sedikit video yang saya buat itu mampu untuk membuat anak-anak lebih punya pandangan yang clear ya soal apapun topiknya dan bagaimana menghubungkan dengan sebuah case. Karena kalau saya kontennya adalah lebih kepada bagaimana isu-isu yang sedang santer dibicarakan oleh orang, entah itu di ruang publik maupun ruang-ruang offline itu dipahami oleh anak komunikasi atau siapapun yang ingin belajar komunikasi, kaitannya dengan teorinya apa. Jadi ide sederhananya itu. Memang effort Kak Rifa, karena harus membagi tugas struktural ya sebagai Kaprodi, kemudian dosen, Tridharma kita, dan yang terakhir adalah S3 gitu ya. Tapi saya rasa konten itu kan yang paling ribet adalah di editingnya gitu ya.
Dan memang saat ini juga masih ada banyak yang belum saya edit gitu ya. Tapi semangatnya adalah anak-anak komunikasi atau siapapun yang ingin belajar komunikasi ataupun media gitu ya, mereka jadi tahu bahwa apa yang terjadi di sekitar kita ini ternyata ada teorinya, dan teorinya itu dipelajari di ilmu komunikasi. Harapan saya juga nanti ujungnya adalah jualan digital communication sih Kak Rifa, biar orang lebih aware lagi. Oh ternyata bayangan saya tentang komunikasi itu tidak seperti yang dijelaskan Pak Erik rupanya. Oh ternyata komunikasi itu begini ya, menarik ya, dan sebagainya. Isu-isu itu bisa dikaitkan dengan komunikasi. Dan goal saya itu sebenarnya Kak Rifa. Ya walaupun mungkin belum terlalu banyak kontennya, tapi saya yakin kalau kita nanti konsisten gitu ya, itu bisa lebih baik ke depannya. Dan mudah-mudahan apa yang saya inginkan itu bisa nyampe kepada siapapun yang menonton gitu Kak Rifa. Oke, mungkin bisa promo nih nanti subscribe juga ya. Bisa dong. Kalau misalnya channelnya apa? Nanti di bio ya atau di mana? Boleh. Nanti kita tuliskan ya. Siap. Jadi ada kayaknya kemarin saya ngintip gitu ya, ada beberapa video juga tentang komunikasi, tentang apa sih teori-teori di komunikasi dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau misalnya kemarin belum ada kesempatan untuk belajar sama Pak Erik terkait teori itu, nanti dikupas bisa, ya di TikTok ya. Oke. Mungkin terakhir nih Pak Erik, kalau misalnya Pak Erik bisa kasih closing remarks gitu ya, bagaimana komunikasi dan dunia saat ini dengan sosial media, apa sih yang Pak Erik ingin sampaikan sebagai seorang profesional dan juga mungkin sebagai seorang bapak untuk teman-teman Binusian yang ada di Prodi Komunikasi? Iya. Belajar komunikasi itu sebenarnya sangat menyenangkan gitu ya, karena dari kita lahir sampai kita mati itu kita berkomunikasi. Hanya berbeda hari ini adalah banyak sekali sisi digitalnya, teknologinya, yang kemudian anak komunikasi itu harus adaptif dengan perkembangan yang ada. Kedepannya itu sosial media dengan semua yang ada di dalamnya, terutama data-data yang ada di situ, itu menjadi ladang tambang yang baru. Jadi orang yang menguasai data ke depannya itu adalah orang yang mampu untuk compete dengan siapapun dan keluar sebagai juaranya. Jadi ketika Anda berhenti untuk belajar tentang sosial media, belajar komunikasi, berarti Anda udah kalah langkah di situ. Karena kita harus selalu adaptif dengan perkembangan yang ada, dan sosial media itu tidak mungkin akan dilepaskan oleh semua orang gitu ya. Dan tidak usah khawatir, belajar digital communication itu sangat-sangat menyenangkan, dan bakalan ada hal-hal baru dan yang nantinya sangat penting sebagai bekal anak-anak Binusian ketika mereka ingin terjun langsung ke dunia industri. Jadi itu harapannya, mudah-mudahan nanti melalui konten ini gitu ya, acara ini, anak-anak semakin memahami bahwa dinamika dunia komunikasi, sosial media itu seperti apa ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Binus Inside Talk di sesi kali ini. Terima kasih kepada Pak Erik sudah berkenan hadir, sudah berkenan untuk sharing tentang digital communications dan juga dunia komunikasi di era sosial media saat ini dan juga AI. Kalau misalnya teman-teman mau request Pak Erik dengan topik yang lain, nanti bisa komen dan juga share kira-kira mau bahas apa nih dengan Pak Erik selanjutnya, gitu ya. Jadi teman-teman saksikan untuk episode-episode selanjutnya di Binus Inside Talk, karena saya akan menghadirkan semua dosen yang ada di Binus Malang dari berbagai expertise. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di Binus Inside Talk, more than lessons, more than lectures. Sampai jumpa. Thank you, sampai jumpa.